Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Keterampilan rahasia makna Meraj sejati. Sudut mulut pria tua berjanggut putih itu melengkung, dan tatapannya menyapu sekelilingnya. Tampaknya kamu benar-benar percaya diri kali ini. Silakan dan bergeraklah. Kamu tidak bisa mengalahkan aku hanya dengan bersembunyi. Hua hua hua, gelombang riak yang tak terhitung jumlahnya tersebar dan menyebar kemana-mana dari lokasi orang tua itu. Kekuatan mereka yang cukup besar bahkan untuk menghancurkan teknik tahap Meraj Avatar Illusion. Harus dinyatakan bahwa dewa biasa yang baru saja naik akan terguncang dan dihancurkan oleh mereka, sementara Sui Ying masih hanya memiliki Meraj Avatar tahap 3 puncak, yang kekuatannya hanya pada tingkat penekan era. Itu masih agak jauh dari dewa yang baru naik. Pria tua berjanggut putih itu mengacungkan pedang hitam tipis itu, dengan damai menunggu Sui Ying bergerak. Untuk saat ini, Sui Ying bersembunyi di Meraj dan Meraj itu sendiri. Selama tidak bergerak, sama sekali mustahil untuk menemukan jejaknya. Hanya sekali dia bertindak bahwa dia akan diekspos. Itu datang. Mata pria tua berjanggut putih itu berkilauan, Tetapi ekspresinya mengkhianati pandangan ragu dan terkejut. Hong! Hong! Di depan dan belakang lelaki tua berjanggut putih itu, tombak hitam terpisah dari dua lokasi terpisah. Kedua gambar tombak ini memanggil sebuah adegan yang menggambarkan pemusnahan meteorit dari bintang yang meluas dan mengalah. Kekuatan mereka sedemikian rupa sehingga akan menyebabkan hati seseorang bergetar. Mereka sebenarnya adalah dua tombak yang keluar dari dua arah yang berlawanan. Bagaimana ini bisa terjadi? Salah satu dari dua tombak ini pasti palsu, tetapi mengapa itu tidak hancur di bawah keterampilan rahasia domain aku? Pria tua berjanggut putih itu terkejut. Ini pada dasarnya berarti bahwa bahkan tombak palsu setidaknya dapat menahan kekuatan keterampilan rahasia domainnya. Meskipun dia sangat terkejut, pria tua berjanggut putih itu tidak ragu untuk bereaksi. Dia tiba-tiba menyapu dengan pedang hitamnya yang ramping, dan ketika dia melakukannya, pedang itu tiba-tiba menghilang, menjadi riak yang sangat biasa yang segera menyapu segala sesuatu mulai dari kirinya ke kanan. Cheng! Puh! Satu tombak diblokir, sementara yang lain mulai hancur di bawah sentuhan riak pedang hitam tipis. Lingkungan menjadi tenang. Setelah serangan itu, Sui Ying segera menarik tombaknya dan terus bersembunyi di dalam Meraj. Dia sekali lagi menghilang, membuatnya sangat sulit untuk merasakan jejak keberadaannya. Yang palsu sebenarnya memiliki 30% dari kekuatan aslinya. Pria tua berjanggut putih itu melihat ke kiri dan ke kanan, berseru, makna sejati Merajmu saat ini hanya berada di puncak alam panggung 3. Aku tidak berpikir avatar kamu benar-benar memiliki kekuatan 3/10 dari aslinya. Tidak banyak. Setelah aku memahami hati Dewa Meraj dan tubuh sejati Meraj, avatar sebenarnya akan memiliki kekuatan yang sama seperti aslinya, suara Sui Ying bergema di ruang kosong. Ini adalah keterampilan rahasia teknik pedang senior yang benar-benar hebat. Kecepatan pencarian MyStar Meteor Annihilation cukup cepat, dan aku telah meluncurkan serangan tiba-tiba dari depan dan belakang, dengan yang palsu sulit dibedakan dari yang asli. namun kamu, Senior, sebenarnya bisa secara bersamaan memblokir kedua tombak. Sui Ying telah berada di Crimson Dash Island selama 11 tahun. Sementara ia menghabiskan sebagian besar waktu berfokus pada melatih tombaknya dan memahami makna sejati, ia masih menyisihkan sebagian kecil waktu untuk meneliti keterampilan rahasia teknik tombak. Di bawah percepatan 100 kali lipat, dia benar-benar menghabiskan lebih dari 200 tahun dalam penelitiannya dan akhirnya menciptakan seperangkat keterampilan rahasia teknik tombak lengkap ini. Salah satu gerakan ini adalah keterampilan rahasia tambahan bernama Condensing Reality. Ini berfungsi pada prinsip kenyataan adalah Fata Morgana, dan Fata Morgana juga realitas. Realitas adalah Fata Morgana, merujuk pada pencapaian tubuh ilusi, ranah tahap 3 dari True Meaning of Meraj. Meraj juga merupakan kenyataan, namun, artinya seseorang dapat membuat Meraj avatar sepenuhnya mencerminkan tubuh asli, dengan fitur dan kekuatan yang sama persis.
Tubuh ini disebut tubuh benar Mirage, dan seseorang akan mencapainya pada tahap hati Dewa Mirage. Saat bertarung, tubuh asli akan bersembunyi, sehingga sulit bagi musuh untuk menemukan jejak mereka sementara memungkinkan tubuh sejati Mirage untuk bertindak. Itu adalah teknik yang sangat hebat. Kultivasi Sue Ying telah mencapai tingkat yang agak tinggi setelah melihat jejak yang ditinggalkan oleh banyak senior di Crimson Dust Island dan tanpa henti memahami dan merenungkan. Tujuannya adalah untuk membuat Mirage avatarnya mengembun menjadi tubuh yang benar. Pada saat ini, keterampilan rahasia ini, realitas kondensasi, dapat dianggap telah mencapai puncak. Tubuh aslinya dapat menyingkat realitas dan menjadi satu dengan pemandangan di dalam Mirage, sementara avatarnya dapat menampilkan 30% dari kekuatan aslinya. Senior, coba gerakan ini lagi, suara Sue Ying menggema di kamar kosong. Huhu. Dua tombak hitam tipis sekali lagi didorong keluar, kali ini dari arah yang sama. Di Spare Tips, sebuah titik ekstrim revolving piercing muncul dengan samar, yang memberi seseorang rasa sebagai asal dari segalanya dan akhir dari segalanya. Kedua tombak itu menyerang dengan kecepatan ekstrim, dan segera setelah gerakan mereka dimulai, mereka memasuki kehampaan untuk menghilang dari jangkauan penglihatan seseorang. Dengan senyumnya yang biasa, lelaki tua itu sekali lagi melambaikan pedang hitam tipis di tangannya, yang juga menghilang menjadi ketiadaan. Dua tombak dan pedang hitam tipis itu berada di tingkat yang lain ketika mereka mendorong bolak-balik, tanpa henti bertabrakan. Salah satu tombak yang kadang-kadang menghilang dan kemudian direkondensikan menjadi tombak yang sebenarnya. Tombak lainnya kemudian akan menjadi salah. Menjadi sulit untuk melihat mana yang palsu dan mana yang nyata. Kedua tombak itu tampaknya telah mencapai puncaknya dan sekarang berada pada tingkat energi yang lebih dalam. Mereka terus menyerang dengan panik, sementara pedang hitam tipis itu diblokir sama saja. Butuh satu saat bagi tombak untuk menembus pertahanan itu dan menembus dada pria tua berjanggut putih itu. Sebagian ujung tombak menembus punggungnya. Pada saat itulah seluruh tombak akhirnya benar-benar muncul di dunia nyata. Sangat cepat. Pria tua berjanggut putih itu menatap Sue Ying dengan kaget. Pedangmu bahkan lebih cepat, tetapi satu pedangmu harus bertarung melawan dua tombakku ini. Sue Ying berpakaian putih muncul dari dalam Mirage dan menyimpan tombaknya. Itu hanya kebetulan yang memungkinkan aku untuk memenangkan ini. Tidak ada yang namanya cacing dalam kemenangan. Luka di dada pria tua berjanggut putih itu dengan cepat pulih. Dia menggelengkan kepalanya, berkata, kembali ke lantai 5, kamu bisa menerobos dengan kecanggungan. Sekarang, pada tanggal 6, kamu sebenarnya mengandalkan kecepatan untuk melawan kecepatan. Dengan bergabung dengan Mirage, kamu langsung mengalahkan aku. Aku benar-benar tersesat. Sue Ying, ketiga makna sejati kamu semua belum mencapai tahap hati dewa, namun kamu masih dapat memenuhi persyaratan menjadi murid batin. Hal seperti itu benar-benar, sungguh, mengagumkan. Kembali ke masa aku sebagai transenden, aku jauh lebih rendah daripada kamu. Kamu melebih-lebihkan pujianmu, Senior, Sue Ying dengan cepat menjawab. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Kamu telah melewati lantai 6 ini. Jadi kamu sudah menjadi murid batin, pria tua itu selesai. Dia benar-benar sangat mengagumi Sue Ying. Lagi pula, keterampilan rahasia tidak semudah itu untuk dibuat. Namun Sue Ying tetap menciptakan seluruh rangkaian keterampilan rahasia teknik tombak. Terlebih lagi, ketika membuat mereka, jelas dia berfokus terutama pada koordinasi mereka. Jika teknik tombak saling cocok, itu akan menyebabkan kekuatan himpunan meningkat dengan keras. Di sebelah pavilion Crimson Dust Island yang elegan. Pria berjubah tampan, Crimson Rock, baru saja berjalan keluar dari pavilion ini dengan ekspresi bahagia. Hanya butuh sedikit waktu baginya untuk menjadi murid batin. Di puncak Sky Reaching Fin yang menjulang dan menjulang tinggi, yang menembus dua lapisan dunia, wanita berambut hijau, Si Wei, muncul. Dia juga melihat ke arah Crimson Dust Island yang jauh dengan ekspresi tidak percaya. Dongbo Sue Ying telah menjadi murid batin? Ruang tingkat tinggi Crimson Rock Mountain sangat luas.
Hanya 1 juta kilometer jauhnya, bentuk kehidupan yang tak terhitung jumlahnya mereproduksi. Ruang ini dibagi menjadi negara-negara yang tak terhitung jumlahnya, semua dengan sekolah mereka sendiri, sekte, lembaga, dan sebagainya. Mayoritas besar makhluk hidup di sini tidak memiliki petunjuk, ini hanya dunia di dalam harta Eden yang disebut Crimson Rock Mountain, atau di luar, ada juga dunia dewa yang luas atau abis kegelapan. Orang-orang dengan posisi tertinggi di dunia ini secara alami adalah dua dewa dunia. Seorang pemuda berjubah tebal yang tersembunyi di dalam manor biasa menghabiskan waktu meneliti segel dewa yang kompleks. Segel ini melayang di udara, dan jejak dewa emas yang tak terhitung jumlahnya terus berubah. Pemuda berjubah tebal tiba-tiba mengulurkan tangan, meraih segel dewa mengambang, dan kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah pulau debu Crimson. Apa? Hanya beberapa tahun, namun bocah itu sudah menjadi murid batiniah. Di sekte lain terfokus pada jalur pedang. Seorang pemuda berjubah merah yang memegang posisi salah satu tetua sekte itu kadang-kadang mengajar beberapa murid sedikit. Di ujung bawah anggota sekte adalah transenden yang baru naik, sementara di posisi atas yang memegang posisi, seperti pemimpin klan, adalah ahli tingkat dewa. Tidak satu pun dari mereka yang tahu bahwa pemuda berjubah merah ini adalah dewa dunia yang sangat kuat. Menguasai. Guru, aku mengerti bahwa aku harus berlatih seperti ini, tetapi sampai kapan aku harus melakukannya? Seorang pemuda gemuk berteriak dengan keras. Dia menggunakan pedangnya untuk menabrak pohon besar tepat di depannya, tetapi kerusakan yang diderita pohon itu hanya akan pulih terus-menerus. Teruslah berlatih seperti ini. Jika kamu tidak mau, kamu bisa tersesat. Petik 2. Pemuda berjubah merah itu sedang duduk di kejauhan, makan dan minum dengan bebas saat dia mengutarakan pikirannya. Pemuda gemuk itu tak berdaya. Bagaimana dia bisa memberi hormat kepada tuan ini? Tidak mengherankan bahwa di dalam sekte, murid-murid tuannya adalah yang paling sedikit. Apa? Pemuda berjubah merah itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya menunjukkan sedikit ketajaman. Bajingan itu sebenarnya sangat cepat. Sebentar lagi, dia sudah menghilang tanpa jejak. Tuan, jangan pergi. Teriak gemuk itu dengan keras. Tapi dia hanya bisa terus berlatih pedang tanpa daya. Karena tuannya tidak menyuruhnya berhenti, dia tidak akan berani berhenti atas kemauannya sendiri. Figur demi figur muncul di bawah soaring Cloud Pagoda, sampai 4 orang semua berdiri di sana, memandangi pintu masuk. Ketika Sue Ying berpakaian putih meninggalkan tempat itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat ketakutan. Bagaimana mungkin 4 orang muncul begitu saja dari balik pintu? Dia mengenali senior Si Wei dan senior Crimson Rock, tetapi tidak tahu identitas dua lainnya. Aura pemuda berjubah tebal dicadangkan, namun rasanya sedalam jurang tak berdasar dan sulit dinilai. Sosok lainnya, pemuda berjubah merah, memiliki aura ketajaman yang membuat jantung seseorang berdebar. Satu helai samar auranya sudah cukup untuk membuat hati Sue Ying bergetar. Kedua sosok ini jelas merupakan keberadaan yang sangat menakutkan, begitu kuat sehingga mereka mungkin bisa memusnahkannya dengan embusan udara. Murid junior kecil, kata pemuda berjubah tebal itu sambil tersenyum. Kami sekarang Memiliki satu lagi murid junior. Pemuda berjubah merah itu memperlihatkan salah satu senyumnya yang langka. Sue Ying menatap kosong. Crimson Rock tertawa keras dari samping mereka berdua. Sue Ying, keduanya juga murid dalam Crimson Rock Mountain. Pada saat hidup atau mati itu, sang guru suci mengalami, keduanya cukup sial untuk dibudidayakan di dalam Crimson Rock Mountain. Alasan sialnya keduanya adalah dewa dunia. Karena hukum dunia material, mereka tidak bisa keluar dari Crimson Rock Mountain, jadi mereka terjebak di sini dengan menyedihkan. Sue Ying dalam hati terganggu. Dia menemukan para senior dewa dunia ini dia harus cukup menyedihkan, karena bahkan dewa pun tidak bisa memasuki dunia material, apalagi dewa dunia. Kami hanya berterima kasih kepada guru kami, Kata remaja berjubah tebal itu. Kembali dalam pertempuran itu, bahkan Tuan Suci itu sendiri mati.
Bisakah kamu bayangkan betapa berbahayanya situasi itu? Tetapi guru, demi memastikan bahwa hartanya tidak berakhir di tangan musuh, atau, lebih tepatnya berharap kami tidak akan berakhir di tangan mereka, melemparkan Gunung Crimson Rock ke dunia material. Tindakannya itulah yang memberi kami peluang beruntung untuk bertahan hidup. Pemuda berjubah merah itu mengangguk. Kalau bukan karena dia, kita sudah lama meninggal. Jika bahkan eksistensi yang kuat telah mati, jelas bahwa mereka, sebagai murid keberadaan itu, pasti akan berakhir hanya sebagai jumlah dalam jumlah korban. Dunia material biasanya akan menolak keberadaan di luar level dewa, tetapi Crimson Rock Mountain adalah harta karun kelas Eden yang dapat membypass investigasi dunia material. Ia memperlakukan harta itu sebagai barang biasa. Selama harta itu bisa menembus banyak lapisan selaput tebal, itu bisa memasuki dunia material tanpa terpengaruh oleh penolakan hukumnya. Tentu, untuk menembus banyak lapisan itu bukanlah tugas yang kasar. Aku Gebai, remaja berjubah tebal memandang ke arah Sue Ying sebelum melanjutkan, murid batin peringkat kedua di bawah guru. Pemuda berjubah merah itu kemudian mengambil alih, aku He Fei Yun, peringkat ketujuh. Si Wei melihat ke arah Sue Ying dari samping. Dongbo bocah, kamu saat ini berada di peringkat ke-37. Sue Ying segera menjawab, salam, Senior Gebai, Senior Fei Yun. Murid junior, remaja berjubah tebal Gebai menghela nafas sebelum menjelaskan, meskipun guru telah menerima banyak murid, dunia dewa tetap sangat berbahaya. Banyak yang telah mati selama berabad-abad, beberapa bahkan meninggal setelah hidup terlalu lama. Karena mereka tidak mengolah hati mereka dengan benar, mereka akhirnya mulai curiga pada diri mereka sendiri, yang akhirnya menyebabkan hati dewa sejati mereka hancur berantakan sementara jiwa mereka padam selamanya. Jumlah murid dalam yang masih hidup hanya 12, termasuk kamu. Sue Ying sudah lama menyadari kekejaman dunia dewa. Bahkan guru mereka, Master Suci Crimson Dust, telah meninggal apalagi mengatakan dewa dunia. Namun, bukankah itu kejam? Apakah para dewa dunia itu telah menghabiskan begitu banyak upaya dan waktu untuk mengirim orang ke bawah untuk mendapatkan teknik rahasia dewa dunia? Senior Gebai, apakah benar beberapa orang yang hidup terlalu lama akan menjadi curiga pada diri mereka sendiri, yang pada akhirnya akan menyebabkan hati dewa sejati mereka hancur? Sue Ying terkejut. berapa lama proses itu? Apakah kamu hidup selama 100 juta tahun? Remaja berjubah tebal Gebai memandang ke arah Sue Ying. Bagaimana dengan 1 miliar? Atau 10 miliar tahun? Sue Ying terkejut. Tanpa hati nurani yang teguh, hidup akan tak tertahankan meskipun memiliki rentang hidup yang panjang. Setelah kamu hidup lebih lama dan lebih lama, kamu akan menemukan bahwa kamu akan menjadi semakin dan semakin terasing. Beberapa bahkan menjadi gila begitu mereka tidak dapat mempertahankan hati mereka yang sebenarnya. Kamu akan sering menemukan orang-orang yang mulai mencurigai true deity hearts mereka sendiri, yang akhirnya mengarah pada kehancuran. Bahkan menemukan orang yang bunuh diri karena kelelahan adalah hal yang normal, kata remaja yang berjubah tebal itu. Ada dewa dunia di luar sana yang telah memutuskan untuk menyegel ingatan mereka sendiri dan menyerah pada semua kekuatan tempur mereka untuk mengirim diri mereka ke reinkarnasi, sehingga dapat hidup untuk periode waktu yang lebih lama. Namun, karena mereka yang menyegel Ingatan mereka tidak memiliki kekuatan tempur yang tangguh, mereka dapat dengan mudah mati saat masih lemah, yang menyebabkan jiwa mereka runtuh dan kematian abadi. Sue Ying mendesah dalam hati. Tampaknya benar bahwa hidup terlalu lama akan datang dengan banyak masalah. bunuh diri. Kegilaan. Reinkarnasi. Namun kerangka waktu seperti 1 miliar tahun, 10 miliar tahun. Begitu luas sehingga dia bahkan tidak berani membayangkan akan seperti apa keadaannya setelah hidup untuk jangka waktu yang begitu lama. Seluruh catatan sejarah dunia klan Xia hanya membentang selama beberapa puluh juta tahun. Murid Junior, pemuda berjubah merah di samping mulai. Karena kamu menjadi murid batiniah, masuk akal bahwa banyak manfaat akan mengikuti. Sue Ying menyeringai. Semua upaya yang telah ia lakukan untuk menjadi murid batin justru demi keuntungan itu bersama dengan meningkatkan peluang kemenangannya dalam perang yang akan datang.
Peningkatan kekuatan tempurnya sendiri akan mengarah pada peluang kemenangan yang lebih besar. Aku ingin membiarkanmu masuk, pemuda berjubah merah itu menyeringai. Sebagai murid batiniah, kamu diizinkan membawa satu anggota keluarga ke Crimson Rock Mountain. Aku bisa membawa anggota keluarga? Perasaan syukur mulai menyebar ke seluruh hati Sui Ying. Dia berbalik ke Crimson Rock. Roh harta dalam bentuk senior Crimson Rock mengangguk. Memang. Murid kehormatan adalah yang paling umum, Dan mereka mungkin tidak membawa siapapun ke dalam. Murid-murid batin, ketika siswa yang dipegang oleh guru suci, dapat membawa anggota keluarga ke dalam. Anggota keluarga ini bahkan dapat bercocok tanam di sini, di Crimson Dash Island. Namun, kecuali kamu memutuskan untuk mengorbankan kesempatan kamu sendiri dengan teknik rahasia peringkat Dewa Dunia, anggota keluarga ini tidak dapat memperoleh manfaat seperti teknik rahasia peringkat Dewa Dunia. Ketika datang ke murid pribadi, yah, mereka dapat membawa sebanyak mungkin orang yang mereka suka, tetapi hanya 3 dari mereka diizinkan untuk berkultivasi di Crimson Dash Island pada saat yang sama. Tujuan dari peraturan ini adalah hanya untuk mencegah Crimson Dash Island menjadi terlalu berisik. Lagi pula Tuan Suci itu sendiri, di masa lalu, sering tinggal di sini. Sui Ying mengangguk. Agar diizinkan membawa sekelompok orang ke dunia yang tingkatannya lebih tinggi, perlakuan terhadap murid-murid pribadi, memang, ada di tingkat yang lain. Sedangkan untuk Crimson Dash Island, hanya 3 dari mereka yang bisa bercocok tanam kapan saja. Kalau begitu, mereka bisa terus memutar orang yang membudidayakan di pulau? Senior Crimson Rock, aku ingin istri aku masuk, kata Sui Ying. masalah kecil. Katakan padanya untuk berjalan ke perimeter eksternal Crimson Rock Mountain dan tunggu di dalam wilayah yang kosong itu. Zona itu masih dalam kendali aku, roh harta karun Crimson Rock menjelaskan. Aku akan langsung memindahkannya dari sana. Baiklah. Sui Ying tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Adapun manfaat yang dapat diakses oleh para murid dalam, aku belum menjelaskannya kepadamu, roh harta karun Crimson Rock melanjutkan. Sui Ying merasakan jantungnya melayang di langit ketujuh saat dia mendengarkan. Dia memang tidak melihat istrinya dalam waktu yang sangat lama. Sementara hanya 15 tahun telah berlalu, ketika waktu yang dihabiskan dalam lingkungan yang dipercepat waktu ditambahkan itu malah dilanggar 200 tahun. Itu benar-benar terlalu lama. Di dunia infernal, Semua transenden dari dunia klan Xia telah pindah ke ibu kota Xia, yang membuatnya sangat ramai. awalnya, ada banyak pelayan dan pelayan, tetapi sekarang mereka tampaknya sangat sedikit dari mereka yang tersedia. Semua transenden, bersama para ksatria dan penyihir legenda, semua tinggal di sini bersama klan mereka. Banyak orang berbakat lain di aspek lain juga telah dipindahkan. Siapapun di bawah tingkat transenden pada dasarnya tidak memenuhi syarat untuk memiliki pelayan atau pelayan, dan bahkan mereka yang hanya memiliki 1 atau 2 dari mereka paling banyak. Transenden saja bisa memiliki sekitar 8 hingga 10 pelayan. Jumlah orang yang saat ini tinggal di Xia Capital sebenarnya melebihi 50 juta. Secara alami, sebagian besar dari mereka sudah menuju ke Scarlet Cloud Mountain, serta ruang-ruang internal lainnya di dalam Istana Infernal. Pada saat itu, banyak dari ruang-ruang itu juga dipenuhi oleh orang-orang yang tinggal di sana. Kecuali untuk ibu kota Xia, setiap wilayah lain di dunia infernal sudah diisi dengan banyak orang. Di dalam halaman Istana Infernal, Jing Qiu mengenakan jubah biru langit, sementara fokusnya adalah meneliti sihir. Aura yang dipancarkan oleh tubuhnya menjadi semakin luar biasa saat ini. Setelah menerima sejumlah besar buah roh berharga dan cairan roh yang dikirim oleh Sui Ying, dan dibantu oleh bakat bawaan pribadinya, dia benar-benar berhasil menembus ke tingkat demigod dalam satu lompatan. Yuan King juga melangkah ke dunia demigod dengan manfaat dari buah roh dan harta dari klan Xia. Dalam hal bakat bawaan, Jing Qiu belum tentu cocok dengan Sui Ying, tapi dia tidak lebih buruk dari Yuan King atau Qi Qiu Bai. Bagaimanapun juga para penyihir biasanya memiliki permulaan yang lebih lambat, tetapi mereka akan menjadi lebih cepat ketika mereka semakin membaik. Dewa Gunung He atau tetua Aolan dari klan Buas, misalnya, adalah penyihir.
Sangat jelas bahwa penyihir benar-benar tangguh selama tahap selanjutnya. Baiklah, aku mengerti. Jing Qiyu sangat gembira. Aku akan terburu-buru saat ini. Hua. Gelombang sihir yang luas dipancarkan dari Jing Qiyu sebelum menghilang pada pembentukan avatar sihir di sampingnya. Tubuh sejati Jing Qiyu didekonstruksi menjadi aliran partikel dan meninggalkan daerah itu, dengan avatar ajaibnya tertinggal sebagai penggantinya. Setelah merobek sebuah lorong di ruang angkasa, dia tiba di lokasi sekitar 50.000 km di bawah tanah. Di tempat itu, tanda-tanda samar tanaman merambat yang tumbuh liar bisa dilihat, disitulah bunga merayap darah berada. Itu sebenarnya telah tinggal tepat di samping Crimson Rock Mountain. Setelah Jing Qiyu muncul, dia langsung terbang menuju bagian kosong yang gelap di sekitar Gunung Crimson. Seluruh itu tampak kecil di luar, tetapi ketika Jing Qiyu terbang, tubuhnya tampak dengan cepat menyusut ukurannya. Sebenarnya, kehampaan yang gelap sebenarnya adalah yang menjadi sangat besar. Weng! Gelombang kekuatan ditembakkan dari Crimson Rock Mountain dan membungkus Jing Qiyu, yang kemudian segera menghilang ke udara tipis. Di Crimson Dust Island, daun crimson melayang turun dari pohon kecil tapi tebal. Sue Ying berdiri di sebelahnya, meletakkan di depan menunggu dengan damai. Namun, matanya mengkhawatirkan sedikit kecemasan. Weng! Ruang di depannya berubah karena seseorang muncul di depannya. Dia adalah wanita dengan kecantikan yang tidak salah lagi, mengenakan jubah biru langit. Dia sebelumnya dinamai kecantikan nomor 1 dari klan Xia, dan sekarang dia menjadi seorang demigod, auranya bahkan lebih ilahi. Sue Ying. Mata Jing Qiyu dipenuhi dengan air mata saat dia bergegas tanpa berpikir. Jing Qiyu. Sue Ying merentangkan tangannya untuk menyambut istrinya dalam pelukan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.